Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Masih juga bersama kami Bang Nahra, Bang Ali. Kita lanjutkan dialog tadi ya. Oke. Bang Ali, kontroversi Sirekap ini adalah by design. Sebagai pihak terkait, Anda menganggapnya seperti apa? Ini sudah didesain loh. Saya masih bingung sampai hari ini kalau dibilang by design, yang desain itu siapa? Jadi kadang saya melihat banyak orang mempersoalkan Sirekap padahal mereka nggak ngerti fungsi dan kegunaan Sirekap itu apa sih. Di PKPU 66 itu udah dijelasin. Tadi udah dijelasin, saya jelasin juga. Yang namanya Sirekap itu adalah alat bantu untuk mempublikasi. Gitu loh. Jadi dia hanya bantu mempublikasi hasil pemungutan suara. Pertanyaannya yang desain untuk tuh nggak nyambung gitu loh. Kok bisa didesain cuma hasil publikasi? Bukan dia yang menentukan angka-angka itu. Yang menentukan angka-angka itu pada saat penghitungan berjenjang. Oke. Bang Nahra, langsung deh kalau jadi disambung nih. Secara hukum saya nggak masuk jadi di akal. Begini, gimana bisa mengelumpukan suara padahal ini untuk publikasi saja. Jangankan Bang Ali, saya juga bingung kok. Kenapa ini semua jadi korban kecurangan kan? Ada yang kosong kesini, 02 juga dirugikan juga ternyata. Oh enggak dong. Lah itu dari aku, maksudnya suara juga ada yang dikurangin kempes. Artinya kan jadi korban kecurangan juga. Kan kita kan enggak dong, kan teman-teman yang persoalkan Sirekap, Bos. Oh iya, nanti sampai ke situ. Maksud saya, semua paslon itu menjadi korban kecurangan ini, tidak hanya 1 dan 3. Sirekap juga sebenarnya, artinya ketika 1 dan 3 itu mempersoalkan proses, ya, mempersoalkan angka-angka. 02 tidak merasa tidak dirugikan apa begitu kira-kira? 02 tidak merasa dirugikan oleh Sirekap. Nggak ada kan? Ini yang janggal. Maka nanti pertanyaan siapa yang mengatur ini, yang nyeting ini, kami pun juga tidak tahu. Maka perlu dibawa ke MK supaya ini terang benderang clear. Jadi kalau misalkan kita percaya saja pada Bawaslu, loh kalau Bawaslu ngomong bahwa Bawaslu itu mengatakan kurang bukti material, jadi ya anu aja, sudah selesai. Nggak bisa begitu, kita punya akal, punya otak. Maka 2019 itu Pak Prabowo menolak pemilu langsung, seluruh Sulawesi ditolak. Kenapa emang? Ya curiga. Tapi bukti bahwa Sirekap dimanipulasi ini apa, Bang? Kan buktinya hasil kan. Lihat, mbaknya kalau mengakses ke Sirekap, banyak kejadian di situ. Tadi yang saya bilang di awal sudah kita bahas kan, 01 menjadi 010, ada yang 100 menjadi 10. Ada pengelubungan, ada pengemesan, ini kan bukti dan itu terbuka di sidang MK. Tidak bisa dipungkiri lagi. Hasil KPU realnya, kan kita udah akui bersama. Bukan ngomong real, ini kan pertanyaan Sirekap toh, bukan kan real. Ketika dibandingkan dengan hasil real, kan itu pertanyaan saya tuh. Yang realnya kan coba lihat, hasilnya sesuai. Dengan fakta 36 provinsi Pak Prabowo menang. Jadi dengan angka 58 itu sangat logik. Nah, yang dipersoalkan teman-teman pemohon adalah Sirekapnya curang. Curangnya itu bagaimana? Curang itu... Ini gampang jawabannya. Lah ya, buktinya itu apa yang dicurangin ke Sirekap itu gitu loh. Nah, kan secara hukum ya. Oke, secara hukum Mas boleh. Ali kan bingung nih. Iya. Kalau Sirekap itu bermasalah error, kenapa hasilnya sama dengan hitungan berjenjang? Saya jawab gampang itu. Karena ketika yang salah diperbaiki, larinya ke TPS lain, jadi nggak berkurang suaranya, nggak bertambah. Artinya ada pemindahan suara. Pemindahan suara. Ya? Buktinya di suara realnya nggak ada yang pindah suara. Mbak tahu nggak, hasil real KPU itu, suara dihitung bertingkat itu semua dipantau saksi, dipantau semua orang. Oke? Tadi kalau dikatakannya pindah kemana? Masa ketika dipantau TPS itu terus pindah ke provinsi lain terus sana berubah? Memang begitulah kejadiannya. Menurut analisisnya. Tapi tadi kata Bang Nahra sempat ada terhadap saksi-saksi ini ada diancam, kemudian diintimidasi, begitu katanya. Banyak kan, makanya pada mundur dari saksi kan. Karena memang itu faktanya. Karena kita jadi bingung siapa yang mengancam. Ya kita nggak nuduh paslon manapun karena itu fakta. Siapa pelakunya nggak tahu. Tapi ada yang diuntungkan dengan ancaman itu kan. Ya, yang diuntungkan pasti nggak akan protes. Karena mereka merasa diuntungkan. Kalau soal pengancaman ini kan di luar konteks ya. Kalau saya mengatakan kalau memang merasa, kalau tadi kan udah di disclaimer ya, tidak dipublish wajah, nama dan lain sebagainya, kok bisa tahu? Lapor aja siapa ke saksinya. LPSK. Terserah ke pihak berwenang. Kan ini kan bisa menjadi fitnah loh. Dan ini bisa menjadi asumsi juga dari Mas Mustafa. Tentunya ada jadi klaim. Bang Nahra ada bukti. Ada kemarin. Ya, kalau ada bukti laporin dong. Jangan sampai nanti kemarin diklaim. masalah lihat nggak sepersidangan kemarin? Yang 0103, lihat nggak? Itu nggak mungkin pertanyaan ini muncul. Misalkan pertanyaan, laporkan dong ke LSPK. Udah ada jawabannya. Kalau soal keselamatan mungkin LSPK bisa.
LPSK. Tapi kalau soal pekerjaan bagaimana? Diancam. Kalau kau melaporkan, kau jadi saksi, jabatan ASN-mu hilang. Jabatan lurahmu, kepala desamu hilang. Emang LPSK kita bisa? Kita tahan dulu ya, Bang Ali juga kita tahan lagi. Kita nanti lanjutkan dialog. Kita menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu karena sidang kembali kita akan perlihatkan kepada Anda, pemirsa. Mbak Baipun keluar nggak suara? Terjadi muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan atau bagaimana tentang Sirekap ini? Makasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait silakan. Maaf, pemohon nomor 2. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi dalam salah satu slide saudara saksi ada judul slide-nya berintegritas dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS, kalau saya tidak salah. Nah tentu ini yang kita inginkan semuanya, ya, karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda, karena mungkin saja ada kesalahan. Ya. Nah, ketika Anda bicara mengenai metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah, ya, tidak accessible, ya, tidak bisa diakses. Nah, sepengetahuan saya metadata itu tidak bisa diubah, tapi Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah, kalau saya tidak salah. Nah, Anda juga bicara mengenai batching. Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti, ya penginputan yang bertahap, ya, yang dilakukan, ya. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara mengenai batching, saya tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi itu kesan saya, ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, ya, dia bicara mengenai yang dilakukan, ya. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara mengenai batching, saya tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi itu kesan saya, ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit yang menurut mereka tidak tersedia, tidak ada, ya. Nah, saya hanya ingin melakukan, ya, koreksi, bukan koreksi, verifikasi. Kalau ini salah, ya, kenapa itu, ya, mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu, tidak ada fungsi edit itu, ya. Buat saya yang penting adalah transparansi karena Anda bicara mengenai integrity, gitu. Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapapun, tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita supaya kita bisa tahu mengenai keadaan sebenarnya. Nah, tadi juga saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin, yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial, ya, bisa digelembungkan. Nah, tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data dan sudah membantah itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit? Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim yang mulia. Dengan perbedaan-perbedaan, ya, presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari termohon akan mengatakan A, saksi fakta dari pihak pemohon akan mengatakan B. Nah, saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut saya ini sangat penting, gitu, untuk dipertimbangkan. Nah, jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab karena kemarin ada yang mengatakan, tadi sebenarnya ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong, misalnya. Buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Nah, kita ini punya Sirekap yang dananya besar sekali, tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk
mendevelop Sirekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicara mengenai integritas, ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan gitu. Karena proyek Sirekap ini banyak berani mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mungkin Saudara Magdir akan melanjutkan. Terima kasih. Silakan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Pertama saya mau teruskan dulu pernyataan dari Bang Mulia tadi mengenai soal integritas saudara saksi ya. Dari keterangan saksi kami dan juga yang disampaikan kepada kami, misalnya ini ada satu TPS yang perubahan itu terjadi sampai 763 kali lebih. Ya. Kalau kita bicara tentang integritas, ya, apakah perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan integritas yang dibangun supaya terjadi perubahan,